Oke, eh, selamat siang semuanya. Selamat siang. Jadi sekarang adalah hari AIDS sedunia 1 Desember 2021. Kita langsung saja karena sesi ini saya buat untuk melanjutkan session Safe Sex and Care for Everyone. Tapi dalam kesempatan ini adalah berkaitan dengan Hari AIDS Dunia yang jatuh selalu setiap tanggal 1 Desember ya, yang kali ini di tahun 2021 kembali diadakan walaupun masih dalam suasana pandemi. Jadi beberapa bentuk edukasi dilakukan secara online, salah satunya adalah dengan lewat kanal-kanal media sosial. Jadi terima kasih yang sudah bergabung untuk bisa ikut joinan di acara ini, di session live IG ini. Live IG ini nanti juga akan kita rekam, tidak cuma di live IG tapi juga akan dimasukkan ke dalam, kemungkinan besar kita akan tampilkan ke dalam live, bukan live tapi rekaman di YouTube ya. Jadi terima kasih buat yang sudah bergabung. Jadi di kesempatan kali ini selama 1 jam kita akan membahas tentang HIV/AIDS. Bersama saya mengadakan ini juga di samping untuk Hari AIDS Dunia, tapi juga untuk beberapa pertanyaan yang ingin dijawab lagi berulang-ulang yang sudah kita dokumentasikan dari kemarin 1 minggu. Saya coba tuliskan, rangkum dari beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh para netizen atau audiens di dalam beberapa kesempatan. Jadi pertama, sebelum nunggu yang lain pada bergabung, udah cukup banyak yang bergabung. Sambil menunggu, saya ingin cerita sedikit tentang 1 Desember 2021 ini ya. Jadi 1 Desember 2021 ini Hari AIDS Dunia dirayakan, ditampilkan, diadakan lagi oleh banyak orang yang masih peduli. Di zamannya orang sudah pada menomorduakan HIV/AIDS, tapi orang lagi mikir banyak tentang pandemi COVID-19. Belum lagi suasana saat ini berkaitan dengan masih banyak yang berpikir tentang ini ada kedatangan varian baru nih dari COVID-19 yang namanya Omicron, itu bahaya apa enggak sih? Ya, jadi itu cerita yang lain lagi. Tapi begitu gegap gempitanya berita tentang antara masihnya orang cerita tentang pandemi, mulainya orang membahas tentang Omicron, termasuk juga kegelisahan orang yang ingin sekarang sebenarnya semuanya serba normal lagi gitu maksudnya. Jadi semuanya serba ingin kehidupan ini kembali back to normal, yang ternyata pada kenyataannya menjadi tarik ulur buat kita semua untuk dijalankan. Yang pada akhirnya ketika semua orang fokus di sana, orang makin lupa dengan HIV. Ternyata HIV masih mengincar. Walaupun tidak sebanyak kasus-kasus baru yang datang selama masa pandemi, tetapi juga kasus HIV tidak begitu saja langsung menjadi zero ya. Jadi terima kasih nih Mbak Ike yang baru gabung. Nanti kalau Mbak Ike mau gabung boleh ya. Saya jadi ingin menyampaikan tentang apa sih yang banyak ditanyakan oleh netizen masyarakat tentang HIV sampai dengan sejauh ini. Ketika kasus HIV pertama kali ketahuan di dunia tahun 1981, kemudian tahun 87 baru terdata kasus resminya pertama kali di Indonesia di Rumah Sakit Sanglah di Bali. Dan perayaan 1 Desember ini juga menyangkut kepedulian untuk kembali peduli mengingatkan lagi bahwa HIV/AIDS itu masih ada. HIV itu terutama masih perlu menjadi sorotan kita bersama, walaupun kabar baik sudah ada, tetapi kabar-kabar yang belum memuaskan juga masih mengikuti tahun ke tahun, generasi-generasi selama HIV/AIDS ini ternyata masih ada. Jadi pada tanggal 1 Desember kepedulian itu dimunculkan. Di samping nanti juga ada yang di session hari yang lain ada namanya Malam Renungan AIDS, khususnya di Indonesia, di Nusantara ada namanya Malam Renungan AIDS Nusantara. Nah, 1 Desember itu kenapa diperingati sebagai Hari AIDS Dunia? Ceritanya begini, sesudah
7 tahun kasus HIV itu ada di dunia dan belum juga bisa diatasi pada waktu itu. Jadi dalam sebuah pertemuan dunia para menteri kesehatan itu diinisiasi untuk bagaimana nih pada waktu pertemuan itu yang kebetulan berlangsung di sela-selanya itu muncul ada tanggal 1 Desembernya, disepakati tanggal 1 Desember, gimana kalau kita merencanakan setiap tanggal 1 Desember itu tahun 1988 ya, untuk memperingati Hari AIDS, dan kalau bisa nih Hari AIDS sedunia. Disepakatilah kemudian hari itu untuk commemorate atau memperingati Hari AIDS, dan itu disepakati untuk distudian. Jadilah kemudian World AIDS Day dilakukan atau dirayakan setiap tanggal 1 Desember sampai dengan hari ini. Topik-topik atau temanya selalu berganti tergantung dari situasi saat itu. Ada yang berbicara tentang topik stigma dan diskriminasi, ending stigma. Ada yang berbicara tentang partisipasi community participation. Ada yang berbicara tentang pengobatan, ya, berusaha untuk menampilkan prioritas pengobatan di seluruh dunia. Dan khusus tahun ini yang menjadi tema yang sudah dibahasakan ke dalam bahasa Indonesia adalah Akhiri AIDS, hentikan akhiri AIDS, betul, cegah HIV dan akses untuk semua. Kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya untuk pengetahuan, walaupun setiap generasi kita masih perlu mengedukasi tentang HIV ini karena masih banyaknya mitos, masih banyaknya hoax, dan kemudian mempengaruhi terhadap bagaimana orang berpersepsi terhadap pengidap HIV, berpersepsi terhadap infeksi ini sendiri. Jadi banyak yang kemudian berpikir bahwa saat ini memang HIV atau AIDS itu harus harus diakhiri. Dan salah satunya adalah bagaimana infeksi HIV itu harus dicegah, dan kemudian mereka yang sudah terinfeksi harus bisa diberikan akses untuk mendapatkan pengobatan. Karena saat ini kemajuan pengobatan sudah sedemikian luar biasa, sudah sangat luar biasa, yang mengakibatkan bahwa kita sebenarnya sudah punya segalanya untuk bisa disebutkan bahwa HIV AIDS ini saat ini sudah memiliki semua kesempatan untuk bisa diakhiri. Karena itu ada sebuah kesepakatan, ada sebuah cita-cita bahwa pada tahun 2030 itu kita semuanya berkeinginan untuk ending AIDS together, bersama-sama untuk mengakhiri keberadaan atau masalah AIDS ini dengan konsep triple zero. Triple zero itu artinya ada tiga zero. Yang pertama, zero from new cases. Jadi kalau bisa lagi, sasarannya nanti adalah 2030, kasus HIV baru itu sudah 0. Kemudian zero yang kedua adalah zero death dari AIDS. Jadi zero kematian dari AIDS. Jadi yang diduga selama ini adalah masih banyak kematian-kematian yang mungkin karena tidak mengonsumsi obat yang namanya ARV, atau banyak orang yang masih stres karena masih ada stigma dan diskriminasi yang mengakibatkan pengobatan menjadi tidak berjalan efektif. Jadi itu diharapkan juga menjadi zero kematian, zero death related to AIDS, yang berkaitan dengan AIDS. Dan satu lagi triple zero, dari triple zero adalah zero from stigma and discrimination. Tidak ada lagi orang yang terstigma dan diskriminasi. Sebagai as far we know, sebagai suatu kabar bahwa sebenarnya saat ini orang berusaha untuk tetap mencari cara untuk mengobati HIV. Tetapi memang vaksinasi untuk pencegahannya belum ditemukan sampai dengan saat ini, karena memang sangat unik. Virus HIV ini sangat unik, jadi dia sangat mudah berganti rupa, jadi tidak terlalu mudah untuk ditemukan vaksinasinya atau imunisasi atau cara untuk kemudian melakukan pencegahan dengan obat atau bahan kimia tertentu. Tapi yang ada saat ini adalah perkembangan dengan keberadaan ARV. ARV itu antiretroviral. Jika di 2 dekade lalu ARV itu dihubung-hubungkan dengan ARV selalu dihubung-hubungkan dengan kalau diberikan ARV nanti dulu deh
Kalau bisa ketika sel darah putih ya sudah sedemikian tipis atau sedemikian rendah di dalam tubuh, sel darah putih yang kita pakai ukuran adalah CD4 limfosit T sebagai alat untuk mengukur imunitas masih daya tahan tubuh itu masih bagus atau tidak pada mereka yang pengidap HIV. Jika di 2 dekade lalu, jika misalnya imunitas sudah sangat turun, sel CD4 atau limfosit T, sel darah putihnya sudah sedemikian rendah, baru diberikan ARV. Saat ini tidak seperti itu. Saat ini ARV sudah sedemikian baiknya, sudah sedemikian bagusnya. Jadi siapapun yang beresiko untuk tertular HIV, kemudian ternyata jika dirinya terinfeksi, jika terdeteksi antibodi pada tubuhnya yang menandakan sudah ada virus dalam tubuhnya, sangat disarankan untuk mengonsumsi ARV saat itu juga. Karena dengan mengonsumsi ARV as soon as possible, maka dia akan memiliki proteksi pada dirinya. Ketika meminum ARV, ARV ini akan bermanfaat untuk menekan laju virus, dia juga akan membuat imunitas menjadi terjaga, dan bahkan jika misalnya ARV ini berperan dengan sangat baik, diminum dengan disiplin, dosisnya bagus di tubuh, penerimaan bagus di tubuh, itu seringkali pada beberapa yang mengidap HIV, itu seringkali pada waktu pemeriksaan viral load, pemeriksaan virus dalam darahnya, bisa jadi undetectable. Jika sudah undetectable, tidak terdeteksi dalam darah, itu artinya seseorang ini memiliki daya tahan tubuh yang bagus, dan penularan ke orang lain juga minimum atau bisa diabaikan. Pada akhirnya status yang seperti itu bisa disamakan dengan orang yang mengidap HIV sama dengan orang sehat, karena dia memiliki daya tahan tubuh yang baik, kesehatan yang baik, penularan ke orang juga minimum, bahkan bisa dianggap pada beberapa orang menyebutkan ini virus sudah terkendali, berarti orang dengan HIV sudah sehat. Orang dengan HIV sudah tidak menularkan lagi. Itulah harapannya kemudian, jika pada waktu 2030 misalnya ada mereka yang masih HIV, sudah mengonsumsi ARV, harapannya adalah hidupnya tetap sehat. Hidupnya kemudian bisa layaknya seperti orang lain yang melakukan daily activity living dengan better, dengan lebih bagus, dengan bisa beraktivitas kehidupan harian yang tidak berbeda dengan orang normal atau orang sehat lain. Jadi pengertiannya sekarang begini, ketika di 2 atau 3 dekade lalu atau bisa di awal-awal HIV itu baru muncul pertama kali di Indonesia, itu yang terdeteksi atau yang tercatat adalah mereka-mereka yang dalam tanda petik sudah jatuh sakit, mereka-mereka yang sudah masuk ke fase AIDS, mereka-mereka yang ternyata sudah dalam tubuhnya banyak gejala penyakit, atau kita sebut kumpulan gejala penyakit ini sebagai sindrom, karena itu AIDS disebut sebagai sindrom, kumpulan gejala penyakit, yang mana kemudian infeksi-infeksi yang memanfaatkan daya tahan tubuh yang sudah menurun ini disebut dengan infeksi oportunistik. Pada saat itu, jika tidak diberikan pertolongan yang maksimal, karena tidak dijemput sebelumnya dengan meningkatkan daya tahan tubuh yang lebih bagus, jadi dia akan mengalami kondisi yang bisa jadi berat, fatal, dan bisa jadi meninggal. Itu adalah saat-saat awal kita tahu tentang HIV/AIDS ini di saat awal. Jadi yang ketahuan di media pada akhirnya mereka yang kurus kering, mereka yang jamuran, kanker kulit, mereka yang TBC, karena itu semua adalah infeksi oportunistik. Infeksi yang tadinya biasa-biasa saja mungkin terjadi pada orang, siapapun bisa sakit yang itu, tetapi ketika daya tahan tubuh turun karena HIV-nya sudah sedemikian menyebar pada tubuhnya, bereplikasi, daya tahan tubuh sedemikian turunnya, sel CD4-nya sedemikian rendahnya, pada akhirnya tidak sanggup untuk mengatasi penyakit-penyakit yang biasa, dan itu bisa fatal. Itu adalah gambaran 2 atau 3 dekade yang lalu. Tetapi saat ini kembali lagi dengan keberadaan ARV, maka daya tahan tubuh bisa ditingkatkan karena virus bisa ditekan, laju pertumbuhan replikasi virus juga bisa ditekan. Seorang dengan HIV positif, dia bisa hidup berkualitas. So, pada akhirnya juga kita harus membedakan lagi. Kalau di zaman kemarin sempat disebutkan ada yang namanya ODA, orang dengan HIV/AIDS, itu adalah gabungan dari mereka yang terinfeksi
HIV, mulai dari yang baru HIV-nya masuk terdeteksi sampai mereka yang sudah masuk fase AIDS. Cuma ini sudah bisa dibedakan karena begini, mereka yang fase AIDS mungkin sudah mengalami keterbatasan karena sudah menjadi sakit. Tetapi mereka yang baru kemasukan virus, kita sebutkan mereka masih cukup berdaya. Mungkin sekarang ada istilah yang disebut dengan ODIF, orang dengan HIV saja. Saya pribadi sebenarnya tidak terlalu nyaman dengan label-label seperti ini karena istilahnya masih tetap mengelompokkan lagi. Ada orang yang positif, ada yang enggak gitu ya. Tapi dengan jalannya majunya dunia kesehatan, kita melihat sekarang itu semua sesungguhnya adalah demi kepentingan strategi manajemen saja untuk mengelola kelompok-kelompok komunitas termasuk pasien di layanan rumah sakit untuk mendapatkan layanan. Silahkan saja. Yang paling penting adalah kita semua bersepakat bahwa orang dengan HIV itu sama dengan yang lain. Ya, mereka bisa berprestasi, mereka bisa hidup normal, sama, bahkan bisa hidup dengan layak, bahkan bisa mengalahkan prestasi dari orang-orang lain yang sehat atau tanpa HIV dalam tubuhnya, karena mereka sendiri sesungguhnya ya benar kelihatan sehat begitu walaupun ada virus bersama dirinya. Dan kita harapkan dengan pemahaman bahwa setiap orang mampu menerima keberadaan dari orang yang HIV bersama-sama, yang penting tahu bagaimana cara penularan dan kemudian untuk mencegah penularan, tahu setiap orang untuk mencegahnya, itu adalah yang paling baik. Harapannya kemudian adalah bagaimana kita semua bisa berdampingan dan orang-orang yang HIV, ya bahkan yang sudah mengalami infeksi, sesungguhnya kita bisa samakan levelnya dengan mereka yang mengalami penyakit kronis seperti orang yang hipertensi atau darah tinggi, kencing manis atau diabetes, mereka yang punya penyakit jantung, mereka yang mengidap penyakit kanker, mungkin mereka yang mengidap penyakit-penyakit metabolik yang sesungguhnya juga minum obat. Kalau tidak minum obat atau melanjutkan terapinya, maka mereka-mereka ini sesungguhnya juga terancam untuk menjadi fatal. Contoh misalnya mereka yang mengalami hipertensi, darah tinggi, tidak mengonsumsi obat-obat darah tingginya, kemudian pola hidupnya juga tidak dilanjutkan dengan pola hidup yang baik, otomatis juga bisa mengalami fatal jika kemudian karena tidak terkontrol tekanan darah tingginya sedemikian meningkat terjadi stroke. Mereka yang kemudian tidak mengontrol kadar gula darahnya, tidak minum obatnya, terapinya tidak langsung dilanjutkan, bisa mengalami komplikasi, misalnya gagal ginjal atau mengalami koma karena diabetesnya dan akhirnya bisa fatal. Itu semua sebenarnya sama saja, artinya level dari infeksi HIV AIDS yang dulu banyak mitos yang beranggapan bahwa orang yang HIV, orang yang AIDS itu pasti mati, bakal mati, ya. Sesungguhnya sama aja, penyakit mematikan begitu. Sesungguhnya pada akhirnya sama saja. Bahkan orang-orang tertentu di luaran sana ketika sembrono tidak mengindahkan perilaku hidupnya, bahkan bisa juga meninggal dalam usia yang lebih muda, ya. Mereka yang misalnya mengonsumsi alkohol sembarangan, pada akhirnya kebut-kebutan di jalan, tabrakan, meninggal gitu ya. Itu setiap penyakit ternyata memiliki resiko yang sama. Memiliki resiko masing-masing gitu. Nah, pada akhirnya kemudian kita harus melihat bahwa banyak hal baru yang berkaitan dengan infeksi HIV/AIDS ini, ya. Jadi ada banyak hal-hal yang baru berkaitan dengan itu yang harusnya menjadi pemahaman bersama. Satu, bahwa yang anggapan orang HIV/AIDS itu penyakit mematikan, itu tidak murni benar karena dengan keberadaan ARV sekarang virusnya bisa dikendalikan. Yang kedua, masih banyak tuh yang berpikir bahwa infeksi ini adalah hanya miliknya orang-orang yang berperilaku dosa, ya. Kemarin saya ketemu dengan tokoh agama yang masih bilang gitu, "Dok, ini ngomongin hari AIDS sedunia ya. Itu hari AIDS itu kan gara-gara orang yang dosa, Dok, melakukan tindakan dosa." No, tidak seperti itu. Ya, banyak ibu-ibu rumah tangga yang tidak pernah menggunakan narkoba. Kalau dianggap menggunakan narkoba itu perbuatan yang dosa, tidak juga mereka ibu-ibu rumah tangga yang berselingkuh dengan pasangannya yang resmi atau yang sah, tapi ternyata bisa juga terinfeksi HIV. Anak-anak yang baru lahir ketika orang tuanya
mengidap HIV, itu juga anaknya bisa memiliki potensi menjadi HIV positif juga. Itu kan bukan pendosa. So, mari kita perbaiki bersama konsepnya. Ini adalah bercerita tentang virus yang menularkan ke orang lain dari cara-cara tertentu yang sesungguhnya bisa kita kendalikan. Dan jika seseorang sudah positif, ternyata sekarang sudah ada obatnya untuk mempertahankan kualitas hidupnya supaya lebih baik lagi. Maka dari itu, kita kembali diingatkan. Apa yang paling penting dari HIV ini adalah HIV adalah virus yang ditularkan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara penularannya seperti apa? Hanya memungkinkan ditularkan dari 3 cairan tubuh yang memiliki potensi menularkan ke orang lain. Yang pertama adalah darah, itu memiliki konsentrasi paling tinggi dari cairan yang ada di tubuh. Kemudian yang kedua, cairan kelamin, baik itu cairan kelamin pada laki-laki atau pada perempuan. Yang ketiga, sedikit ada potensi juga di air susu ibu. So, pada akhirnya kalau kita ingin melakukan pencegahan, otomatis adalah perilaku-perilaku yang kira-kira beresiko yang harus dicegah. Dari perilaku beresiko dari cairan tadi yang memungkinkan kontak. 1. Jadi, kalau sebisa mungkin tidak melakukan hubungan seksual gonta-ganti pasangan. Yang kedua, tidak melakukan hubungan seksual dengan orang yang kira-kira beresiko karena dia juga multi partner. Tapi kalau tidak bisa, selama melakukan hubungan seksual yang mungkin gonta-ganti atau pasangannya sudah HIV duluan, harus menggunakan proteksi yang namanya kondom. Atau kalau yang masih remaja, jangan dulu berhubungan seksual. Mereka yang baru menikah juga sekarang sebaiknya melakukan pemeriksaan dulu. Pemeriksaan salah satunya pemeriksaan HIV untuk kemudian bukan menggagalkan pernikahan, tetapi menjalankan pernikahannya dengan lebih baik untuk kemudian terproteksi tidak sampai terjadi penularan. Jadi tetap bisa menikah, mungkin selama masih dalam tubuhnya konsentrasi virusnya tinggi, jadi dalam berhubungan seksual jangan dulu melepas kondomnya, begitu misalnya. Tapi ketika sudah mengonsumsi ARV dan pada akhirnya tidak terdeteksi dalam darahnya, silakan berhubungan seksual melepas kondom, walaupun sebaiknya tetap dipakai kondomnya, atau jika bisa merencanakan kehamilan, konsultasi dengan dokternya supaya bisa melepas kondomnya atau memilih cara metode untuk bisa menghasilkan kehamilan, kan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah menghindari untuk menggunakan narkoba, terutama narkoba yang suntikan. Dan yang ketiga, ibu-ibu yang mau mempersiapkan kehamilan atau sedang hamil, sudah hamil, pastikan juga memeriksakan status HIV-nya. Harapannya, jika ternyata nanti terdeteksi HIV-nya positif, berarti akan dipilihkan program untuk pencegahan dari ibu hamil ke bayinya. Atau juga kemudian si ibu bisa mengonsumsi ARV supaya kualitas hidupnya menjadi lebih bagus, termasuk kualitas pada saat melanjutkan kehamilannya menjadi lebih baik kondisi fisik. Dan yang paling penting jauh dari semuanya adalah beberapa perilaku-perilaku yang sifatnya juga akan memperburuk kondisi. Misalnya kalau seseorang ternyata sudah terinfeksi HIV, itu juga bisa dihindarkan. Seseorang yang mengidap HIV, dia akan menjadi lebih buruk karena 2 hal saja sebenarnya saat ini. 1, tidak mau minum ARV. Yang kedua, melakukan pola hidup buruk. Salah satunya adalah misalnya tidak bisa mengelola stresnya. Jadi tidak hidup dengan happy karena merasa hidup tidak bermakna, kemudian merasa dirinya dengan status HIV-nya menstigma dirinya sendiri. Nah, ini yang perlu kemudian menjadi pembahasan diskusi bahwa yang bersangkutan perlu untuk menjaga pola hidupnya lebih sehat, baik itu fisik maupun pikirannya, dengan cara misalnya memilih juga yang sudah positif, kelompok dukungan sebaya yang positif, atau memilih lingkungan-lingkungan pekerjaan, lingkungan sosialnya yang mendukung untuk dirinya untuk bisa beraktivitas dengan baik. Nah, jadi demikian. Dan yang paling penting kemudian adalah ketika seseorang sudah mengonsumsi ARV, harapannya dikonsumsi dengan disiplin. Harapannya juga nanti dengan mengonsumsi secara disiplin, keadaan kesehatannya menjadi lebih bagus. Dan yang terakhir, kita berharap sesungguhnya di Hari AIDS sedunia ini juga kita berharap semuanya bisa bermitra dengan baik,
bersinergi dengan baik, ikut peduli, mulai dari diri sendiri, lingkungan masyarakat, sekolah, kelompok-kelompok peduli AIDS, stakeholder, relawan-relawan, aktivis, termasuk media, bisa mendukung supaya HIV/AIDS ini bisa dikembalikan lagi porsinya dari informasi yang banyak yang salah di media sosial, kita bisa kembalikan kepada pemberian edukasi informasi yang benar, hoaks-hoaks dan mitos-mitos bisa kita kendalikan, dan kemudian pemerintah juga bisa menyediakan akses kepada upaya pencegahan termasuk pelayanan. Jika kemarin akses ARV menjadi tersendat pada saat pertama tahap awal pandemi, saat virus corona baru masuk, saat ini sudah lebih stabil. Tapi saat ini kita masih punya masalah dengan akses kondom. Mudah-mudahan akses kondom bisa diberikan dengan bagus. Jadi upaya kita kemudian di 1 Desember dengan jargon akhiri AIDS, cegah HIV dan akses buat semua pada akhirnya bisa dilakukan, dan 2030 nanti 000 bisa tercapai. Itu harapannya. Ya, jadi terima kasih yang sudah bergabung. Ada Dr. Gungwi juga sudah bergabung. Ada Mbak Farah, ada Mas Indra, ada Bu Made, ada Dr. Yudi, ya Pak Dr. Wiraguna sempat bergabung, dan kawan-kawan, ada Bro Yusmike, ya. Harapannya semua bisa mendapatkan manfaat dari diskusinya. Dan jadi session ini kita akan selanjutnya, Dok, pada akhirnya ini pertanyaan-pertanyaannya dijawab dong mumpung hari AIDS sedunia. Oke, baiklah. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang masih muncul juga di saat hari ini apa saja? Justru one big question, pertanyaan terbesar pertama yang juga masih ditanyakan oleh audiens masyarakat netizen adalah justru pertanyaan yang ini. Saya sempat ngumpulin ini, tapi pertanyaan ini duluan. Ini sangat menarik. Pertanyaannya pertama adalah begini, Dok, ciri-ciri orang yang HIV positif itu gimana sih? Apa sih? Wow, bagi saya ini pertanyaan yang luar biasa. Ini sekaligus juga ingin menampilkan, ingin menyatakan bahwa edukasi itu masih penting terus-menerus, karena mungkin bisa jadi ada generasi baru yang perlu mendapatkan jawaban karena masih bertanya, atau banyak orang yang masih terpengaruh dengan keberadaan hoaks dari media sosial. Tantangan terberat adalah itu saat ini. Jadi pertanyaan tadi adalah satu, apa ciri orang yang HIV? Jadi kita jawabannya begini, kita harus bedakan, HIV itu adalah nama virus, Human Immunodeficiency Virus. Sementara AIDS adalah nama sindromnya. Jadi ketika virus masuk ke tubuh, ketika seseorang itu terdeteksi lewat pemeriksaan laboratorium bahwa terdeteksi antibodinya ada positif atau reaktif, itu artinya ada virus HIV dalam tubuhnya. Dan ketika sesudah terdeteksi, disebutlah dia sebagai orang dengan HIV positif. Orang dengan HIV atau HIV positif. Pada saat itu dia disebut HIV positif, belum AIDS. Orang yang terinfeksi virus HIV mungkin saja pada tahap awal kemasukan pertama itu seperti ada rasa demam, meriang. Tapi mostly people merasakan itu seperti pegal biasa dan terabaikan. Dan sesudah itu sehat lagi. Nah, orang yang HIV juga begitu. Ketika dia sudah virus masuk kemudian sehat lagi, sesudah itu selama bertahun-tahun sesungguhnya tidak ada tanda khas pada dirinya. Berbeda dengan misalnya orang terinfeksi cacar, sudah ada bintik-bintik di tubuhnya. Orang kemasukan virus demam berdarah, dengue, dia langsung demam. Kemudian ada bintik-bintik kemerahan, perdarahan, atau mungkin ada muntah darah begitu ya. Nah, kemudian orang yang kemasukan kuman TBC, dia akan batuk-batuk langsung. Atau yang sekarang virus corona, SARS-CoV-2, COVID-19, mereka yang kemasukan virus bisa sebagian ada tidak bergejala, tapi ada yang bergejala, kemudian tanda ada batuk, ya, sesak nafas. Nah, mereka yang HIV tidak menggejala. Nah, ini masalahnya kemudian. Orang yang HIV, apa dok ciri-cirinya? Jawabannya adalah HIV positif, gejalanya adalah tidak ada. Ketika orang kemudian dipikirkan dengan gejala-gejala yang serem selama ini, yang kurus, batuk, diare terus-menerus, kemudian lemah, letih, lesu, itu adalah yang sudah masuk fase AIDS, yang sudah mengalami infeksi oportunistik.
yang sudah perlu dirawat di rumah sakit. Jadi gejalanya banyak karena daya tahan tubuhnya turun, tergantung kemudian apa nih kuman, virus atau bakteri yang masuk. Kalau ternyata dia kemasukan kuman TBC, jadi batuk. TBC nggak sembuh-sembuh, bahkan itu bisa bikin fatal. Kemasukan kemudian kuman penyebab bakteri penyebab diare, jadi diare terus-menerus. Kemasukan kuman bakteri Mycobacterium, badannya akan kurus-menerus. Kemasukan jamur, di lidahnya akan jamuran namanya candidiasis. Kemasukan kemudian kemasukan yang kuman yang lain tergantung dari itu semua. Dan ketika kemasukan infeksi tadi cenderung pada saat AIDS cenderung memang agak susah diobati, bahkan bisa berakibat fatal. Kita berupaya untuk mencegah itu. Jadi begitu ketahuan kita beresiko, siapapun yang beresiko, baik mereka yang gonta-ganti pasangan seksual, karena penyebab HIV saat ini paling tinggi atau pemegang medali emasnya bukan lagi dari pengguna narkoba suntikan, tapi dari hubungan seksual yang tidak aman. Dan ternyata selama pandemi ini banyak orang yang tetap bisa melakukan hubungan seksual sembunyi-sembunyi tanpa menggunakan kondom, dan ternyata itu gonta-ganti pasangan. Ada juga yang seperti itu, mereka adalah kandidat terbesar calon pengidap HIV. Dan jika ada orang yang gonta-ganti pasangan seksual, tidak menggunakan kondom, ada riwayat seperti itu, please tolong untuk lakukan pemeriksaan tes HIV. Datang ke layanan PCT yang ada di rumah sakit atau di puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan melewati konseling dulu. Konseling, kemudian dilakukan testing, hasil labnya nanti sebelum diberitahukan juga dilakukan konseling lagi pasca pemeriksaan supaya nanti hasilnya bisa dijelaskan, dan jika ada hasil misalnya reaktif atau positif bisa dijelaskan untuk mendapatkan pendampingan, termasuk rujukan kepada kelompok dukungan sebaya supaya mereka siap dengan kondisi dirinya yang positif, tidak kemudian stres, tidak juga menyebarkan ke orang yang lain. Gitu. Jadi begitu. Jadi balik lagi pertanyaan tadi terjawab dengan apa sih gejala orang yang HIV positif? Ya di awalnya masih belum ada gejala apapun, sampai mungkin nanti 5-10 tahun lagi daya tahan tubuhnya menurun karena sel darah putihnya menurun, mungkin akan baru muncul gejala-gejala tanda daya tahan tubuh turun, ada infeksi oportunistik yang masuk, ya begitu ya. Nah, jadi silakan jika ada yang mau masuk di sini, mau yang sudah lambaikan tangan, misalnya mau bergabung, boleh. Silakan nanti ajukan invite untuk masuk. Saya bisa cek tombolnya bergabung, atau yang mau bertanya silakan. Tapi sebelumnya saya akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan yang paling sering ditanyakan berikutnya. Yang kedua ini, yang masuk nih, Dok, HIV itu sama dengan sifilis ya? Tentu aja beda jawabannya ya, tentu sangat berbeda. HIV itu balik lagi, dia tidak mengejala di awalnya, sementara sifilis begitu dia tertular, nggak berlama-lama dia sudah akan memunculkan gejala. Memang ada kesamaan adalah dari cara penularan. HIV salah satu penularannya dari hubungan seksual yang beresiko, sifilis juga dari hubungan seksual yang beresiko. HIV dimasukkan ke dalam juga golongan infeksi menular seksual, sifilis masuk ke dalam infeksi menular seksual. Tanda dari sifilis ini adalah ketika seseorang misalnya berhubungan seksual nih, gonta-ganti pasangan, atau dengan mereka yang sudah mengidap infeksi menular seksual sebelumnya, mengidap sifilis sebelumnya, tapi nggak ketahuan dari bodinya, kemudian tidak melihat keluhan yang ada di kelaminnya atau manifestasi lain dari penyakitnya gitu misalnya, dan hajar saja untuk melakukan hubungan seksual, pada akhirnya bisa tertular. Banyak orang yang menyalah tafsirkan justru sifilis dengan gonore. Banyak orang yang berpikir ketika infeksi menular seksual ada tandanya kencing nanah, selalu dibilang itu sifilis. Bahkan teman-teman yang bekerja di lapangan, termasuk juga yang kita dengarkan dari petugas-petugas apotik, banyak yang datang meminta obat ke apotik, menyebutkan bahwa ada obat sifilis nggak? Saya kena kencing nanah. Nah, jadi itu salah ya. Itu is a big no. No. Jadi itu bukan adalah hal yang benar. Jadi kencing nanah itu adalah sifilis, itu adalah hal yang salah. Sifilis adalah ketika seorang terinfeksi infeksi menular seksual dari pengidap sifilis yang lain,
tandanya adalah di kelaminnya ada lesi atau ada bentukan luka. Luka yang sifatnya cekung, jadi mengeruk jaringan, yang bisa di mana saja di kelamin, bisa di kepala penis, bisa di leher penis, bisa di batang penis buat yang laki-laki, bisa di sepanjang permukaan vagina atau mukosa dalam vagina bagi yang perempuan. Itu ada luka cekung. Pada beberapa orang bisa ditahan, dirasa itu tidak sakit. Bahkan kalau dibiarkan pada akhirnya ditahan, itu akan terasa, dibiarin aja pada akhirnya kemudian hilang sendiri. Nah, lesi atau tanda luka stadium primer atau pertama dari sifilis ini disebut dengan ulcus durum. Dan itu dia kalau karena pengidapnya malu, males periksa, dibiarin aja bisa hilang loh. Bisa hilang, tapi pada kenyataannya kemudian hilang ini memunculkan masalah baru. Memunculkan masalah baru itu apa? Di saat berikutnya bisa muncul stadium kedua yang kelihatannya berupa bintik-bintik di kulit. Bisa di mana saja, bisa di tangan, bisa di kaki, bahkan di telapak kaki, bisa di punggung begitu ya. Kalau tidak cermat, seseorang menyembuhkan dirinya ke dokter, tidak menyebutkan bahwa sebelumnya pernah terjadi luka di kelamin, bahkan dokter tidak cermat juga, tidak menanyakan histori, itu bisa saja disembuhkan radangnya dengan obat-obat anti radang, bintik-bintiknya tadi. Tapi ternyata kuman penyebab sifilisnya atau bakteri penyebab sifilisnya tidak tertangani dengan baik. Dia akan memasuki stadium ketiga. Stadium ketiga itu nanti bisa menyerang sumsum tulang, bisa menyerang saraf dan lain sebagainya. Itu manifestasinya jauh sudah dari manifestasi kelamin. Nah, jadi jawabannya, apakah HIV sama dengan sifilis? Tentu jawabannya berbeda. Jadi dia hanya sama masuk dalam satu golongan yang disebut dengan infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual jenisnya banyak lagi. Mungkin pada kesempatan lain kita bisa bahas. Oke. Kemudian yang ketiga, ini makin banyak satu persatu yang bergabung ya. Silakan, ada Mas Asdi, ada Bliwayan Wiryana ya, teman saya di Banjar, ada Pak Wayan Dedi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ada pertanyaan yang berikutnya, apakah dok HIV itu menular lewat ciuman dok? Ini juga seru ya, bahkan dulu sekitar belasan tahun yang lalu ada dokter di acara yang sangat komersial di televisi di hari 1 Desember juga, itu malah menyebutkan hati-hati ciuman karena air liur bisa menularkan HIV. Memang HIV ada pada beberapa jenis cairan, tetapi yang benar-benar berpotensi menularkan cuma ada pada darah, cuma ada pada cairan kelamin, cuma ada pada air susu. Air liur tidak berpotensi. Kalaupun, dok, gimana dok ciuman dalam nih, cipika-cipiki kan nggak apa-apa. Tapi kalau cium basah, ya itu dia. Kalaupun terjadi wet kissing atau friend kissing, kalau selama dia kontaknya cuma air liur ya nggak ada masalah. Kecuali memang, ini ada yang bilang, kalau misalnya cium-ciuman sambil berdarah gimana dok? Wah seru juga ya ciumannya kalau begitu. Nah, jadi kalau kayak begitu, jadi ciuman yang bisa menularkan itu ada ciuman namanya Dracula kiss gitu. Dracula kiss itu artinya ciumannya sambil berdarah-darah. Nah, kalau yang itu lain lagi ceritanya kalau udah ada kontak darah memang berpotensi. Tetapi ada dok, kalau sariawan, nah, masalahnya siapa sih yang mau ciuman dalam dan berdarah-darah begitu ya? Jadi kalau ciumannya sebatas yang masih biasa saja bisa diabaikan, gitu nggih? Oke, jadi ciuman menularkan HIV enggak ya? Kalau konteksnya adalah penularan lewat air liur, tapi dalam kontak darah secara keseluruhan itu bisa. Dok, yang ketiga, HIV itu benar ya membuat orang kelihatan menjadi kurus, sakit. Nah itu dia ya, ini balik lagi kepada perjalanan penyakit dari infeksi HIV ini. Di awal-awal 5-10 tahun kalau tanpa ARV baru dia akan terjadi penurunan daya tahan tubuh. Ketika daya tahan tubuhnya menjadi menurun sekali, banyak kuman yang bisa masuk. Apalagi ketika ketidakmampuan untuk mempertahankan nutrisi dengan baik. Jadi mereka yang sudah memasuki fase AIDS memang menjadi bertambah kurus, apalagi jika kemasukan Mycobacterium, kemudian ada gejala diare terus menerus ya. Kemudian yang TBC juga, orang TBC seringkali kurus ya.
kemudian juga intake atau mengonsumsi gizi juga menjadi tidak bagus, apalagi kalau ada jamuran misalnya di lidahnya yang membuat orang menjadi malas makan, susah makan, ya otomatis akan menjadi kurus, otomatis kemudian akan kekurangan nutrisi. So that's why akhirnya mereka yang masuk fase AIDS memang gampang menjadi lebih mudah atau berpotensi beresiko menjadi fatal, ya, udah kadung masuk ke fase AIDS. Jadi mereka yang HIV baru tahap awal, ya silakan mengonsumsi ARV. It is better to consume ARV to save your activity daily life becoming normal, gitu ya, supaya hidupnya oke, aktif, konsumsilah ARV-nya. Jadi itu akan jauh dari tampilan kurang gizi nanti tentu saja, oke. Kemudian ini berikutnya, nah ini seru nih, Dok, apakah orang yang HIV akan menjadi lebih parah kalau terkena COVID? Jadi begini, ini sempat menjadi isu yang asik sebenarnya dibahas ya. Orang yang dengan HIV kalau kena COVID gimana, Dok? Satu, peluang seorang yang HIV dibandingkan yang nggak HIV untuk tertular COVID atau tertular virus corona atau SARS-CoV-2 sama, similar peluangnya. Tetapi berikutnya, jika sudah tertular, bagaimana nasibnya? Apakah menjadi lebih parah atau tidak, atau sama saja dengan orang yang normal? Ini penelitiannya terus digulirkan, tapi jawabannya ada dua. Jika orang yang HIV sudah mengonsumsi ARV yang juga antivirus, ternyata ada blessing in disguise. Blessing in disguise itu maksudnya begini, ada semacam keberuntungan. Mereka yang sudah mengonsumsi ARV ternyata memiliki proteksi juga dari tingkat keparahan. Bukan supaya nggak menular ya, menularnya bisa kena, tetapi menjadi parahnya menjadi lebih rendah karena sudah ada proteksi tambahan juga rupanya dari ARV. Tetapi jika orang yang HIV tidak mengonsumsi ARV, nah ini yang disebutkan memiliki potensi menjadi lebih parah, menjadi infeksi, resiko COVID menjadi lebih berat atau fatal. Terbukti dengan beberapa penelitian pada mereka yang HIV kena COVID di beberapa negara Afrika yang tidak mengonsumsi ARV. Tetapi pada beberapa negara di Eropa yang mengonsumsi ARV ternyata terkena COVID aman-aman, bahkan lebih aman dari mereka yang orang biasa yang tidak HIV. Itu ada blessing in disguise. So guys, yang ODIF, orang yang dengan HIV, konsumsilah ARV-nya karena juga memiliki proteksi yang cukup lumayan dari keberadaan COVID-19 jika tertular. Oke. Next slide. Pertanyaan berikutnya, Dok, HIV itu kan penyakitnya gay gitu ya? No, ya. Memang LSL atau male sex with male atau mereka yang homoseksual pria saat ini menjadi perhatian karena cukup banyak kasus-kasus yang baru bahkan berasal dari kalangan orang yang melakukan homoseksual pria. Tapi ketika dicek ini memang karena kebiasaan yang tidak menggunakan proteksi kondom disertai pelicin, ya. Jadi ketika semua orang melakukan proteksi dari yang mereka yang beresiko gonta-ganti pasangan atau yang pasangan seksualnya sudah positif, mereka menggunakan proteksi dengan baik menggunakan kondom, proteksinya saya pikir cukup baik buat semuanya. Tapi kalau dilihat secara total sebenarnya kasus-kasus penyebab dari hubungan seksual yang paling tinggi masih tetap heteroseksual. Artinya, kasus-kasus itu cukup banyak dari perilaku hubungan seksual antara laki dan perempuan. Kenapa HIV AIDS ini dihubungkan dengan kejadian pada mereka yang gay atau homoseksual? Karena memang kebetulan saja kasus-kasus awal tahun 81 di dunia, termasuk kasus pertama juga di Indonesia di Bali tahun 87, bukan terdeteksi pada pekerja seks, tetapi mereka kasus pertama dari kalangan mereka yang diduga orientasi seksualnya termasuk perilaku seksualnya adalah dari homoseksual dengan aktivitas seksual yang anogenital, ya, antara hubungan seksual penis dengan anus gitu ya. Jadi itu awalnya, tetapi data berikutnya adalah perilaku seksual berisiko di kalangan apapun termasuk heteroseksual juga menjadi faktor risiko
terinfeksinya HIV. Bahkan mereka yang heteroseksual, bukan gay, bukan lesbian, bukan yang homoseksual, adalah peringkat tertinggi dari perilaku seksual yang mengidap HIV termasuk AIDS. So, next question. Dok, HIV itu karena terjadi hanya pada mereka yang kotor dan dosa ya? Balik lagi, kacamata saya adalah dokter, susah untuk melihat dosa atau orang yang kotor. I think, menurut saya, everybody is a sinner. Siapa yang tidak punya dosa, silahkan angkat tangannya. Saya yakin nggak ada yang angkat tangan. Even a saint is also a sinner, gitu ya. Bahkan orang-orang pendeta, tokoh agama juga punya dosa, menurut saya. Bahkan masa lalunya bisa juga. Jadi agak susah untuk menyebutkan bahwa itu adalah dosa ya. Pada kenyataannya kalau yang dianggap adalah hubungan seksual itu, gonta-ganti itu adalah dosa. Tapi ada juga ibu-ibu rumah tangga yang setia dengan pasangannya, tidak pakai narkoba, juga bisa tertular. So, ini adalah tentang cara penularan. Jadi cara penularan yang tadi, yang bisa menularkan, silahkan dihindari jika tidak ingin tertular HIV. Kemudian, masih ada lagi beberapa pertanyaan lain. Dok, apakah HIV itu hanya menular lewat hubungan seksual? Ini juga pertanyaan menarik. Jadi, HIV tidak the only one caranya lewat hubungan seksual, tetapi juga dengan cara lain. Selama ada kontak darah, cairan kelamin, air seribu. Jadi yang di samping hubungan seksual, juga yang sempat tren kemarin di 1 dekade lalu adalah menggunakan jarum suntik bergantian untuk mengonsumsi narkoba. Zaman itu kan orang pakai utau atau heroin itu seringan bareng-bareng, satu jarum suntik dipakai bersama-sama. Mereka juga nggak tahu kalau ternyata dengan berbagi jarum suntik itu bisa menularkan HIV karena nggak mikir kalau temannya adalah orang yang HIV. Dan itu kasusnya cukup banyak. Kemudian yang berikutnya adalah penularan misalnya menggunakan instrumen-instrumen yang tidak steril ya, jarum suntik tidak steril tadi ya berganti-ganti. Mungkin misalnya diduga jarum tato untuk alat tato gitu misalnya ya. Tapi kalau itu udah disteril, saya pikir nggak ada masalah. Jadi semua apapun alat-alat yang sifatnya menusukkan sesuatu, menggores sesuatu ke tubuh dan ada kemungkinan kontak darah dalam sekejap, ya tidak didiamkan lama, itu memiliki potensi. Kemudian potensi yang lain sempat adalah dari transfusi darah yang tidak di screening. Tapi sekarang darah-darah oleh PMI kan sudah di screening, termasuk dari HIV, hepatitis dan lain-lain. Yang menjadi concern berikutnya adalah penularan dari ibu ke bayi. Makanya harapannya ibu-ibu juga melakukan screening HIV. Jika ternyata positif, itu bisa dilakukan pencegahan dari ibu ke bayi dengan kemudian akhirnya karena ada pencegahan tadi, dedek-dedek bayi yang lahir, bayi-bayi yang lahir, akhirnya tidak tertular dari HIV. Dan ini sudah sangat banyak kisah suksesnya dan berhasil. Oke, itu. Kemudian pertanyaan yang lain nih. Orang baik-baik nggak mungkin kena HIV ya. Udah saya jawab tadi ya, ibu-ibu rumah tangga yang baik-baik itu bisa kena HIV. Jadi kita punya data di Bali, beberapa dampingan dari teman-teman LSM dan para dokter yang membuat klinik di Pasar Badung ya, itu ternyata ibu-ibu penyuwun, tukang suwun itu yang membantu orang yang belanja untuk mengantar belanjaannya yang berat dengan disunggi gitu. Perempuan yang ibu-ibu yang bekerja seperti itu ternyata juga ada yang positif, cukup banyak yang positif, itu karena suaminya ternyata yang membawa resiko ke dalam perkawinannya. Jadi si ibunya kan baik-baik saja. Kalau pengertian baik-baik saja itu adalah orang yang tidak melakukan hubungan seksual gonta-ganti pasangan ya. Oke. Kemudian nih, HIV itu mematikan ya dok ya, semua penyakit juga bikin mati. Bahkan nggak sakit pun bakal mati. Tapi intinya balik lagi ketika seorang yang HIV sekarang sudah minum ARV, dia akan menjadi kualitas hidupnya bagus, ibaratnya orang sehat, dan silahkan konsumsi seumur hidup. Bahkan jika nanti suatu saat ada kabar baik tentang vaksin atau obat-obat yang lebih baik, itu bisa digantikan dengan obat yang lebih baik suatu saat lagi. Jadi sekarang HIV positif harus kawin dengan ARV, maka akan sama dengan hidup sehat. Ya, HIV nggak ada obatnya dok. Nah itu jawabannya. Obatnya adalah ARV dengan berbagai jenisnya. Nanti biar dokter yang menentukan layaknya minum yang mana. Ya, oke. Oke. Ini ada pertanyaan baik dari Mbak Farah.
Nama pengecekannya apa ya dok? Ketemu dengan dokter siapa? Dokter SPKK atau bukan? Kalau berbicara tentang HIV, ya, jadi di Indonesia itu ketika kita misalnya, nah ini menariknya ya, ketika harapannya kita berpikir kemarin orang yang harus dicek atau dideteksi adalah mereka-mereka yang beresiko. Tapi sekarang ada kesadaran untuk yang nggak beresiko juga datang. Nah, mau yang beresiko atau enggak, mau memeriksakan, jadi bisa datang kemana saja. Satu, bisa ke dokter umum, atau dokter apapun, ya, dokter spesialis. Ini ditanya apakah ke SPKK, bisa, nanti akan dikirimkan pengantar secara private ke lab. Tapi memang selayaknya diberikan konseling dulu. Jadi di unit-unit misalnya puskesmas juga bisa, di rumah sakit ada layanan VCT namanya, Voluntary Counseling and Testing, dan itu masih gratis di puskesmas dan di rumah sakit. Nanti dikonseling dulu, baru dites, hasilnya nanti kemudian akan dijelaskan. Jika ternyata reaktif, akan dijelaskan semuanya, termasuk akan diberikan akses untuk obat ARV yang masih gratis. Jadi jangan khawatir ketika datang ke rumah sakit atau tanyakan ke puskesmas, semua bisa dilayani. Di Indonesia sudah paham tentang ini, ya. Nanti harapannya ketika reaktif sekalipun nggak yang ketakutan sendirian karena periksa sendiri, tapi sudah ada yang menjelaskan, mendampingi, bahkan akan diberikan akses dampingan, informasi, termasuk akses akan obat yang namanya ARV. Itu, oke. Kita masih punya waktu tapi cukup tipis ya, ada beberapa yang masih kita ingin jawab lagi. ARV itu apa dok? Nah itu dia, ARV adalah antiretroviral, obat yang dikonsumsi untuk mereka yang HIV positif, tergantung nanti jenisnya. Dosisnya akan diberitahukan oleh dokter yang ada di layanan VCT atau dokter yang melayani. Bagaimana dengan cara tes HIV dok? Persis tadi pertanyaannya dari Mbak Farah ya. Jadi pemeriksaannya dengan cara pemeriksaan darah, diambil darahnya lewat tadi itu ya, layanannya namanya layanan VCT. Bagaimana sih penularannya? Ya itu tadi juga sudah kita jelaskan, penularannya lewat kontak darah, cairan kelamin, kemudian juga dengan kontak dari air susu. Jadi mereka yang berhubungan seksual yang beresiko, mereka yang memakai jarum suntik narkoba sembarangan, mereka dari ibu yang positif ke bayinya juga bisa. Oke. Itu beberapa contoh yang paling sering. Jika daya tahan tubuh seseorang itu masih sehat, kan nggak butuh apa-apa dok. Sekarang walaupun masih sehat, ya, seseorang jangan berpikir kalau dia punya resiko, jangan berpikir bahwa tidak ada HIV atau kebal HIV. Silakan lakukan tes VCT, ya, tes darahnya. Kalau ternyata HIV-nya positif, walaupun masih sehat, tetap minum ARV. Kalau ternyata hasilnya nanti non-reaktif atau negatif, jangan berpikir juga saya kebal, lanjutkan untuk melakukan tindakan pencegahan dari HIV. Tetap setia dengan pasangan, atau kalau misalnya gonta-ganti pasangan, pakailah kondom ya. Nah, ini pertanyaan dua yang terakhir, dok, antibiotik bisa cegah HIV nggak? Ini keliru ya, banyak yang merasa berpikir minum antibiotik bisa mencegah infeksi menular seksual, bisa mencegah HIV. No, virus akan masuk walaupun sudah minum antibiotik. Kuman tetap masuk karena belum tentu antibiotik yang diminum sebelumnya memiliki proteksi profilaksis, belum tentu memiliki potensi untuk sama antara yang diminum dengan jenis antigen jenis kuman yang masuk, karena antibiotik hanya bisa buat bakteri, tetapi ada virus, ada parasit, ada jamur yang juga bisa menginfeksi tubuh jika itu bisa mengakibatkan jenis IMS. Kalau yang HIV jenisnya tentu saja dari virus HIV. Nah ini yang terakhir sebelum kita berpisah dalam kesempatan ini, sudah nearly 1 hour karena kita acara ini adalah 1 jam untuk membahas HIV. Jadi yang terakhir adalah dok, masalah HIV saat ini apa? Nah ini dia, masalah HIV adalah di pelayanan dan keengganan dari orang untuk memeriksakan karena ada pembatasan selama pandemi. Mereka yang harusnya mengonsumsi ARV juga jadi males datang untuk minta obat. Belum lagi ada pembatasan obat, kemarin sempat stoknya habis. Jadi konsepnya adalah kemudian akses untuk mendapatkan obat dan pelayanan menjadi masalah. Kemudian juga edukasi pendampingan langsung menjadi terbatas, kebanyakan online. Dan saat ini akses untuk mendapatkan kondom pun ternyata menjadi susah. Nah ini yang kita harapkan, bahwa walaupun pandemi, silahkan justru sudah bisa lakukan konseling tatap muka langsung dengan protokol kesehatan. Pastikan mengonsumsi ARV-nya ke layanan untuk datang.
mereka yang beresiko silahkan datang untuk VCT. Semua saat ini bisa dilakukan. Dan yang paling penting kemudian jangan takut dengan situasi pembatasan dan lain-lain. Kalaupun memang enggan, pastikan gunakan layanan konseling online, tetapi di saatnya untuk datang, silahkan datang. Karena kita semua di layanan sudah siap dengan protokol kesehatan untuk mendampingi klien-klien. Yang paling penting, mereka yang beresiko, silahkan periksa untuk VCT, untuk testing. Mereka yang sudah positif, minum ARV-nya dengan baik. Dan mereka yang ingin mengedukasi, lakukan edukasi dan pendampingan seluas-luasnya dengan cara-cara yang sangat disukai oleh masyarakat. Dan mereka yang sifatnya mau bertanya, pastikan bertanya, cari informasi ke sumbernya yang tepat. Karena harapannya balik lagi, dengan kita semua mau melakukan pencegahan dan pengendalian. Jadi untuk remaja jangan dulu berhubungan seksual, mereka yang sudah dewasa setia dengan pasangannya atau menggunakan kondom untuk memproteksi. Pastikan semuanya tidak menggunakan narkoba dan cari informasi yang benar. So, if everybody did it, jika semua orang sejak lama melakukan ini, bahkan for the next user akan melakukan ini, kita akan menjadi terampil dalam melakukan pencegahan, kita akan menjadi peduli kepada mereka yang positif, kita juga akan berkualitas jika positif, dan juga upaya mencapai triple zero, zero dari HIV yang baru, zero dari kematian karena AIDS, zero dari stigma dan diskriminasi bisa benar-benar tercapai di 2030. So, itu acara kita hari ini semuanya. Terima kasih, semoga-mudahan ini semua bermanfaat. Selamat Hari AIDS sedunia. Mari kita hindari AIDS dengan mencegah HIV dan akses untuk semua orang. Terima kasih, salam sehat selalu. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam sehat, salam tangguh, dan salam positif lainnya. Keep the promise, stop AIDS. Thank you.